Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum fi shalah falyaqdim mastata'a." Atau kama qala di sahih. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian menguap tuh huai sedang sholat, maka tahanlah sedapat mungkin semampu kalian. Hadis yang pendek ini Pak ternyata memberikan rincian penjelasan yang cukup panjang Pak ya. Dan terus terang banyak para ulama kagum dengan ajaran Islam karena perhatiannya terhadap hal-hal yang sepele ya. Kita kadang-kadang menganggap menguap huwa itu hal-hal sepele aja deh bro. Tapi ternyata dalam Islam itu dibahas yang detail Pak. Kitab-kitab besar seperti Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani itu mengurai tentang perkara ini Pak. Jadi kalau kita menguap pada waktu sholat itu, kata Rasulullah, usahakan sedapat mungkin kamu tahan. Ya. Kita berhadapan dengan Pak RT katakanlah ya, ngobrol-ngobrol gitu sama nomon ya, tiba-tiba menguap. Apa pandangan Pak RT terhadap kita tuh? Atau teman kita lah di hadapannya tuh, berhadapan tuh. Kita menguap. Lebih-lebih di saat sedang melaksanakan ibadah saum, ya, di mana kata Rasulullah, la khulufu fi fami shaim, ya, bau orang yang sedang melaksanakan puasa itu sesungguhnya bau, ya. La khulufu la itu lam taukid, maknanya pasti, sungguh. Kita sedang berpuasa, menguap di hadapan teman kita ya, dengan bau yang sangat tajam misalnya. Ada bab tersendiri tentang perkara itu, kita akan bahas pada momen yang lain tentang bau ketika puasa. Itu juga sama pembahasannya Pak, sangat panjang Pak. Tadi saya akan mulai dari tentang menguap dulu. Kalau kita menguap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendapat kita? Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang kita muliakan, kita agungkan, lalu kita menguap di hadapan Dia ketika sedang sholat. Ya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan bimbingan agar menahan sedapat mungkin tuh. Hadis yang sifatnya ini muqayyad Pak. Jadi hadis muqayyad itu artinya khusus Pak. Jadi pada waktu sholat saja gitu ya. Ternyata tidak. Ya. Abu Sa'id Khudri juga menjelaskan tentang menguap di luar sholat. Ya. Apa kata beliau? Rasul berkata, "Idza tasa'aba ahadukum fal yumsik biyadihi mastata'a." Ya. Fa inna syaitana yadkhulu. Jika kalian menguap ya di luar sholat itu sama, maka tahanlah dengan tanganmu. Dengan tangan ya, semampu kalian, karena sungguhnya apabila kalian menguap maka setan masuk lewat mulutmu. Coba tuh, setan masuk lewat mulut kita gara-gara kita menguap ya. Bahkan kadang-kadang bukan cuma setan Pak, kalau tarikannya kuat itu nyamuk laler kesedot Pak ya. Menguap nih kuat-kuat, laler masuk Pak, nyamuk masuk tuh, kesedot kalau kita menguap Pak. Sehingga Rasul ajarkan supaya tutup dengan tangan tuh.
Kalau di luar sholat itu, ya. Karena hadis ini sifatnya mutlak, Pak, ya. Maka boleh terapkan di semua keadaan. Kalau kita menguap, maka tutuplah dengan tangan. Ya. Kemudian para ulama memberikan penjelasan tentang tangan mana yang bisa boleh menutup itu, Pak. Ini Islam nih, Pak. Ya. Ini menuntun kita, Pak. Apakah boleh dengan tangan kanan menutup menguap itu? Ternyata diatur, Pak. Saya baru sadar Islam mengatur bagaimana cara menutup dengan tangan itu ketika kita menguap, Pak. Dalam hadis mauquf, taqdimul yamini fi kulli ma kana min babil kiramah atau karomah. Wa taqdimu shimali fi kulli min babi muhana. Dahulukan menggunakan tangan kananmu untuk perbuatan-perbuatan yang baik, dan dahulukan menggunakan tangan kirimu untuk perbuatan-perbuatan yang naif, yang kurang baik. Bukan kurang baik, terhinakan maksudnya gitu ya. Kayak kita salaman itu disunahkan menggunakan tangan kanan, tidak dilarang tangan kiri, tapi Rasul mengajarkan kita menggunakan tangan kanan. Cebok, ombe itu ya, disunahkan menggunakan tangan kiri, tidak dilarang menggunakan tangan kanan, tidak haram tapi tidak sunnah, ya. Lah, menguap itu termasuk perkara-perkara yang dihinakan, karena ada hadis Rasulullah SAW tentang kecintaan Allah. Kata Rasulullah, innallaha yuhibbul atasa wa yakrahu tasab. Sesungguhnya Allah itu senang dengan orang yang bersin. Ya, bersin itu Allah suka. Allah senang dengan orang yang bersin. Tapi Allah tidak suka dengan yang menguap. Oleh karena itu, karena menguap itu dianggap sebuah peristiwa perbuatan yang menghinakan, seperti ombe, cebok, ya. Sama seperti kita masuk toilet kan disunahkan menggunakan kaki kiri. Sama seperti itu. Maka disunahkan menutup, ya, ketika menguap itu dengan tangan kiri. Oh, kan ilmu kan, kita baru tahu, ada ilmunya ternyata. Ada tuntunannya tentang fikih menguap. Kalau kita nggak mengaji, kita nggak tahu, Pak. Lalu Ibnu Hajar Asqalani, Pak, Bapak bisa rujuk dalam kitab-kitab besar lainnya tentang perkara menguap. Bagaimana tuntunannya tuh? Ya. Kalau kita menguap, ya, pertama apa yang dilakukan? Pertama, kata beliau, usahakan jangan sampai terjadi menguap itu sedapat mungkin. Lebih-lebih ketika kita sedang sholat. Karena hukum larangan itu bukan haram tetapi makruh. Kalau dalam keadaan biasa saja dihukum makruh, apalagi ketika sedang sholat, lebih makruh lagi menguap itu, ya. Sehingga dalam kitab-kitab syarat sholat khusyuk itu, menguap itu diusahakan tidak terjadi. Pertama langkahnya, kata Ibnu Hajar, usahakan tidak menguap, ya, dengan sedapat mungkin. Dengan cara apa? Mengatupkan kedua bibir kita, ya. Ketika kita menguap itu, usahakan tutup bibir itu, ya. Kalau tidak mampu, gunakan tangan kiri untuk menutupnya. Menjadi pembahasan tangan kiri bagian yang mana yang digunakan, bagian telapaknya atau punggungnya. Islam lagi-lagi, Pak, mengajarkan kita untuk menutup menguap dengan tangan itu bukan dengan telapaknya, tapi dengan punggungnya. Ya, lagi-lagi kita dituntun oleh Nabi Muhammad agar kita mempraktikkan sunnah-sunnah. Tutuplah mulut kita itu setelah kita tidak sanggup, tidak mampu mengatupkan bibir kita. Tutup mulut kita itu dengan punggung tangan kiri. Oh, dua, ya. Yang ketiga, kata Rasulullah, "Faiza qalaha," ya, apa tuh? Syaitanu yadkhulu fihi. Idza syaitana yadkhulu fihi. Kalau kita menguap tuh, Pak, kan suka paling enak kalau kita keluarkan suara kan, ya.
Paling enak. Hua itu rasanya nggak puas kalau nggak keluar suara. Apa ya? Mesti keluar suara tuh. Dia sampai ditahan berkali-kali itu. Lah kata Rasulullah, suara itu suara dari setan. Ya, suara tuh kalau kita menguap tuh suara dari setan. Maka jangan sampai keluar suara ha itu dari mulut kamu. Ya. Jadi yang ketiga, jangan sampai keluar suara ha. Wah, lagi-lagi ilmu, Pak, ya. Kita dituntun Islam untuk praktekkan Islam dengan sebaik-baiknya. Hanya sekedar menguap saja Rasul ajarkan. Lebih-lebih ketika kita sedang melaksanakan saum. Biasanya orang menguap itu karena lelah, capek atau ngantuk, ya. Sehingga dalam hadis lain Rasul bilang gini, "Idza nama ahadukum wa yusalli falyarqud." Jika kamu ngantuk mau sholat itu, ya, lebih baik kamu tidur dulu, istirahat dulu. Paham ya? Daripada nanti waktu sholat kita menguap terus, berkali-kali menguap, ya, kan mengganggu juga. Lebih lagi saum, baunya kan kemana-mana, ya, kurang nyaman. Jadi Rasul bilang, jika kamu mengantuk mau sholat itu, tidur saja dulu sebentar, ya, tidak apa-apa, Pak. Tidak menyalahi hukum dan orang nanti tertinggal tak. Ini karena ada alasan, ada ilat. Bahkan ketika kita menguap berkali-kali, Pak, dalam waktu sholat nih, kan kata Imam Syafi'i, apabila gerakan kita lebih dari 3 kali, maka batal sholatnya. Tapi kalau kita menguap, ya, ada alasan untuk menutupnya berkali-kali itu. Menguap lagi rakaat pertama, setiap rakaat dia menguap, rakaat menguap, tutup lagi. Rakaat kedua menguap lagi, tutup lagi. Ketiga menguap lagi sampai 4 kali, 4 rakaat dia menguap terus, ya, mestinya batal. Tapi kata para ulama, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat sekalipun berkali-kali menutup mulut kita karena kita menguap. Oleh karena itu sekali lagi, jaga ketika kita sholat, jangan sampai menguap itu terjadi pada diri kita. Kalau kita memang ngantuk, lebih baik tidur dulu sebentar di rumah. Gak usah ke masjid, gak usah sholat, ya, tidur dulu sebentar. Itu lebih afdal, lebih nyaman, dan lebih menghindari perkara-perkara yang makruh, kan lebih gitu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah sholat dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.